Saya Muhammad bin Ali Akbar Ashraful Wa'idhin bin Qasim Bahrul Ulum bin Hasan bin Ismail Al-Mujtahidul Wa'idh bin Ibrahim bin Saleh bin Abu Ali Muhammad bin Ali yang dikenal dengan sebutan Mardan bin Abul Qasim Muhammad Taki bin Husain Maqbuluddin bin Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Fathullah bin Ishaq bin Hashim bin Abu Muhammad bin Ibrahim bin Abul Fityan bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ahmad Abu Tayyib bin Abu Ali Hasan bin Abu Ja'far Muhammad Al-Haili yang dikenal dengan Nazil Kirman bin Ibrahim Ad-Darir terkenal dengan sebutan Al-Mujab bin Amir Muhammad Al-Abid bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali As-Sajjad Zainal Abidin bin Imam Abu Abdullah Al-Husain yang syahid di Karbala bin Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihim ajma'in. Sesuai penjelasan Anda, nasab Anda bersambung kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ini berarti Anda termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk putra-putra beliau. Sesungguhnya penisbatan kami kepada Nabiul Akram sallallahu alaihi wa alihi adalah dari Fatimah Zahra, putri Rasulullah, karena beliau adalah ibu dari Al-Husain Asy-Syahid. Aneh sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini sedangkan Anda pemilik ilmu dan adab? Anda adalah cucu Rasul dari jalur putri beliau, bukan keturunan dari putra beliau. Jika Anda memiliki dalil lain, maka jelaskanlah pada kami. Mungkin kita bisa mengambil manfaat darinya. Sungguh, dalil kami adalah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya. Aku berharap Anda menjelaskannya agar bermanfaat bagi kami. Aku teringat sebuah diskusi tentang tema ini yang terjadi antara Harun, Khalifah Abbasiyah, dengan Imam Musa bin Ja'far Al-Kazim, dengan jawaban yang begitu sempurna sehingga menjadikan Harun puas atas jawaban tersebut dan mempercayainya. Harun berkata kepada Imam Musa alaihissalam, "Mengapa Anda membiarkan masyarakat menasabkan diri Anda kepada Nabi dan memanggil Anda, wahai putra Rasulullah, padahal Anda adalah putra Ali dan seseorang hanya dinasabkan kepada ayahnya, sementara Fatimah hanyalah wadah. Nabi adalah kakek Anda dari pihak ibu Anda." Maka Imam Musa alaihissalam berkata, "Seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibangkitkan lalu meminang putri Anda, akankah Anda menyambutnya?" Harun pun menjawab, "Subhanallah, mengapa saya tidak menyambut beliau? Saya akan membanggakan diri di hadapan bangsa Arab dan non-Arab, bahkan Quraisy." Imam alaihissalam berkata, "Akan tetapi beliau tidak bisa meminang putri saya, dan saya pun tidak bisa menikahkan putri saya dengan beliau." Harun bertanya, "Mengapa?" Imam alaihissalam menjawab, "Karena beliau kakek saya dan bukan kakek Anda." Harun berkata, "Anda benar. Akan tetapi mengapa Anda mengatakan kami keturunan Nabi, padahal Nabi tidak memiliki keturunan? Sebab keturunan itu dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Anda adalah keturunan putri Nabi, dan keturunan putri Nabi tidak menjadi keturunan Nabi." Imam berkata, "Saya meminta kepada Anda demi hak kekerabatan dan kubur suci ini beserta jasad di dalamnya untuk melepaskan saya dari masalah ini." Harun berkata, "Tidak sampai Anda memberitahukan kepada saya argumen Anda dalam masalah ini, wahai putra Ali. Dan Anda, wahai Musa, adalah pemimpin dan imam zaman mereka. Demikian yang disampaikan kepada saya, dan saya tidak bisa melepas Anda dalam apa yang saya minta sampai Anda menegaskannya kepada saya dengan dalil dari kitab Allah. Anda, wahai putra Ali, mengaku bahwa tidak turun kepada kalian sedikitpun dari kitab Allah, baik alif maupun wawu, melainkan memiliki penakwilannya. Kalian berargumen dengan firman-Nya Azza wa Jal, tidaklah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab, dan kalian tidak lagi memerlukan pendapat dan kias dari ulama lain." Imam alaihissalam berkata, "Anda mengizinkan saya untuk menjawab?" Harun berkata, "Silahkan." Imam berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Dan dari keturunannya Nuh
yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Lalu siapa ayah Nabi Isa? Harun berkata, Isa tidak memiliki ayah. Imam berkata, Allah Azza wa Jal menisbatkannya kepada keturunan para nabi melalui ibunya Maryam alaihissalam. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan kami Ahlul Bait kepada keturunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam melalui ibu kami Fatimah alaihissalam. Silahkan merujuk kitab Al-Ihtijaj Juz 2 perdebatan nomor 271 halaman 335 karya Syekh Tabarsi, dan kitab Uyunu Akhbarir Ridha alaihissalam Juz 1 halaman 84 hadis ke-9. Akan tetapi Imam sangat jauh dari haram kakeknya Rasulullah. Sungguh sangat jauh, terpisah dari keluarga dan kerabatnya, dipindah dari satu penjara ke penjara lain, terbelenggu dengan tali dan besi dalam kegelapan bilik penjara, hingga beliau diracun oleh Harun. Maka beliau gugur syahid. Salam sejahtera atasnya. Inilah literatur dan bukti yang sangat jelas. Maka apakah masih ada keraguan pada yang terhormat Sayyidul Hafidh? Aku mengakui bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti Anda memuaskan dan tidak dapat dipungkiri. Anda telah menyingkirkan syubhat dari benak kami. Apakah engkau mengakui hal tersebut? Engkau melihat sesuatu dan aku melihat sesuatu yang lain. Apabila Anda sekalian mengizinkan, saya hendak pergi ke masjid guna menjadi imam salat jamaah. Tidak ada yang lebih wajib dari panggilan salat. Pergilah dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Karena kita ingin kembali kepada diskusi kita setelah sholat, maka yang ingin pergi ke masjid dipersilahkan. Dan di sini pun bisa didirikan sholat berjamaah untuk para hadirin saja, supaya perkumpulan kita ini tidak pecah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan hidayah sekiranya Allah tidak memberikannya kepada kita. Ya Allah, persatukanlah kaum muslimin di setiap tempat. Ya Allah, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mendirikan salat. Ya Rabb fil